Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, semangat sekali pada pagi hari ini. Sudah sarapan semua nampaknya ya? Sudah mandi? Ada yang belum mandi? Ya, Bapak lihat semuanya udah rapi-rapi, udah ganteng, udah cantik semua, berarti udah mandi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak, seperti biasa, ayo kita berdoa dulu. Boleh yang tadi pagi datang yang paling awal untuk memimpin pembelajaran? Siapa datang yang paling awal? Ilmi. Oke, yuk Ilmi, maju ke depan, pimpin doa. Kita berdoa bersama-sama. Ya. Oke, terima kasih Ilmi. Selamat duduk kembali. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengabsen ya. Bapak lihat hari ini ada 3 kursi yang kosong, sedangkan tadi malam hanya ada 1 yang menelpon Bapak, yaitu Ibunya Teresia. Ibunya Teresia tadi malam telepon Bapak, katanya hari ini ada urusan keluarga, jadi Teresia tidak masuk. Sedangkan tunggu Bapak lihat di situ Mali. Ada yang tahu Mali kemana? Sakit. Ada yang dititipin surat gak sama Mali? Siapa? Oh ya, boleh lihat Fakih surat dari Mali? Oke, terima kasih Fakih ya. Lalu ini Zili ya. Zili kemana hari ini nak? Kenapa dia tidak masuk? Rumah Zili terdampak banjir. Berarti hari ini tidak bisa masuk sekolah karena kena banjir ya. Oke, kita doakan bersama-sama semoga banjir yang ada di beberapa titik di Kalimantan Barat ini segera surut ya anak-anak ya. Nah, itu juga menjadi peringatan besar bagi kita supaya kita lebih menjaga lingkungan agar lingkungan kita tidak banjir. Itu nanti berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum belajar, ayo kita berdiri semua. Kita nyanyikan lagu kebanggaan kita Indonesia Raya ya. Seperti biasa, hadap ke depan. Tangannya gimana? Ya, tangannya di dada. Bapak akan sudah siap semua? Siap. Oke. Indonesia
Ada yang lain? Kenapa? Kata Cindy, karena Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Dan untuk mengenang jasa para pahlawan, kita menyanyikan lagu tersebut. Benar ya anak-anak ya? Jadi untuk meningkatkan semangat kita harus bersyukur hari ini kita bisa sekolah berkat perjuangan para pahlawan. Oke, selanjutnya supaya tadi kan udah semangat nih, semangatnya udah naik. Bapak mau tingkatkan lagi dengan tepuk PPK. Siapa yang mau pimpin ke depan? Boleh Anissa, silakan pimpin ke depan Anissa. Kita tepuk PPK dan salam PPK. Ya. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Yeay. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa ya. Memang seperti inilah semangat anak kelas 4 ya. Harus setiap kita mau belajar setiap pagi kita harus semangat. Kenapa kita harus semangat sebelum belajar? Karena kalau kita belajarnya lesu, kepalanya di atas meja, kira-kira materinya masuk nggak nanti? Masuk ya. Oke. Ya, hebat, hebat, hebat. Itulah kalian ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada yang masih ingat materi kemarin yang kita pelajari? Membuat kolase. Ya benar. Kemarin kita belajar tentang membuat kolase. Nah ini yang kalian buatkan, gambar kelinci yang kalian tempel dengan kapas. Pada hari ini kita akan masih di tema 3, subtema 3 pembelajaran 5. Kita masih melanjutkan materi lanjutan dari kolase, yaitu hari ini kita akan belajar tentang montase ya. Apa itu montase Pak? Nah kalian pasti penasaran. Kemarin seru nggak buat kolase? Hari ini pasti lebih seru lagi karena kita akan membuat montase. Apa sih montase? Nah ikuti terus ya pembelajaran kita pada hari ini. Intinya saat kalian semangat dalam belajar, kalian menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, itulah nanti akan menjadi semangat kalian untuk meraih mimpi-mimpi kalian ya. Selanjutnya, nah ini Bapak ingatkan kembali kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Belajar enggak? 5. Kita lagi belajar 5 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, perhatikan, dengan mengamati video pembelajaran tentang contoh pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Jadi pada hari ini, Bapak akan tampilkan sebuah video nanti ya di layar. Kalian akan mengamati beberapa materi pelajaran. Kalian akan mencatat bagian-bagian yang kalian anggap penting ya. Lalu setelah itu nanti kalian akan mencoba mengidentifikasi secara kelompok seperti biasanya ya. Lanjut yang kedua ya. Dengan mengamati video pemanfaatan sumber daya alam, siswa dapat mempertunjukkan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Jadi setelah menonton video nanti, kalian akan menunjukkan hasil identifikasi kelompok kalian dan mempresentasikannya di kelas. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, yang kedua nanti akan Bapak kasih video pembelajaran tentang pembuatan montase. Nah, yang diharapkan adalah siswa dapat menjelaskan urutan langkah membuat montase dengan benar serta dapat membuat karya montase. Jadi nanti di video ada cara-cara membuatnya. Kalian catat apa ya yang pertama membuat montase? Kalian catat. Setelah itu kita akan langsung praktek untuk membuat montase. Yang keempat,
Dengan mengamati karya montase kelompok lain, siswa dapat melakukan apresiasi karya seni montase yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam bangunan. Jadi nanti karya montase yang kita buat itu ada kaitannya dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Setelah kalian buat, nanti Bapak harapkan kalian saling bertukar dengan kelompok lain. Kalian akan menilai karya kelompok lain dan kalian akan menuliskan apa yang kalian amati. Kalau memang bagus atau tidaknya itu nanti semuanya kita nilai dan kita akan berikan apresiasi ke kelompok yang lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Bapak minta siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, Bapak akan menyampaikan video pembelajaran yang pertama ya, tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kalian dengarkan dengan seksama. Habis itu kalian catat bagian yang kalian anggap penting. Bisa? Oke. Kelas 4, tema 3, subtema 3, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Alam adalah segala kekayaan yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara tidak merusak. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati, yaitu ada tumbuhan dan hewan. Daya alam hayati tumbuhan sebagai pemasok oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sebagai sumber makanan, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak. Sebagai tanaman obat, jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain. Sebagai bahan sandang, yaitu serat kapas. Sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah, contohnya pohon ulin untuk bahan pembuatan rumah dan pohon jati untuk bahan pembuatan kursi dan meja. Sebagai pupuk kompos, akar tumbuhan membantu melindungi tanah dari erosi, abrasi, hingga longsor. Contohnya adalah tanaman bakau. Sumber daya alam hayati hewan. Yang pertama sebagai sumber pangan, yaitu ada daging, ikan, telur, dan susu. Sebagai bahan sandang, kulit biri-biri digunakan untuk bahan pembuatan jaket kulit. Kepompong ulat sutra digunakan untuk bahan pembuatan benang sutra. Bulu domba digunakan untuk bahan pembuatan selimut. Sebagai bahan obat, cacing tanah digunakan untuk bahan obat tipes. Undur-undur juga berkhasiat menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes, hipertensi, asma, dan asam urat. Tokek dipercaya dapat mengobati asma, penyakit kulit, dan menambah stamina. Hewan sebagai penghasil tenaga, yaitu kerbau untuk membajak sawah,
sapi untuk menarik pedati, dan kuda untuk alat transportasi. Hewan sebagai bahan kerajinan yaitu kulit sapi untuk membuat beduk dan kulit buaya untuk membuat dompet dan tas. Kotoran hewan juga bisa digunakan sebagai pupuk kandang. Contohnya adalah kotoran hewan sapi, kambing, dan ayam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Dan melestarikan sumber daya alam yaitu menghindari menggunakan pakaian berbahan bulu hewan secara berlebihan, menghindari pembelian hewan dan tumbuhan langka, memelihara dan merawat tumbuhan dan hewan serta menyayanginya, menanam pohon, menjaga dan memelihara tempat-tempat konservasi sumber daya alam, penertiban pembuangan sampah, dan pengelolaan air limbah. Terima kasih. Oke. Yuk kita ulas sedikit yuk. Jadi tadi ada pemanfaatan sumber daya alam ya. Tadi sumber daya alam yang dijadikan contoh apa saja? Sebagai Sumber daya alam hayati itu ada apa saja? Ada dari makanan, obat. Yang untuk makanan tadi apa dulu? Yang untuk makanan itu yang hewani. Yang tumbuhan dulu sebelum yang hewani kan? Sayur, ya. Yang untuk obat apa tumbuhan yang untuk obat tadi? Jahe, ya. Betul, kunyit yang kayak kita tanam di apotek hidup kan? Ya, lalu yang untuk rumah, ya pohon jati dan pohon kulit. Pohon kulit untuk membuat rumah. Kalau pohon jati biasanya untuk apa? Meja dan kursi. Benar. Lalu ada juga yang hewani tadi untuk apa saja? Untuk yang tadi disebutkan daging sama ikan untuk apa? Untuk bahan makanan. Ya, di situ apa lagi? Yang untuk jaket dari apa tadi? Dari kulit biri-biri. Ya, seperti itu. Lalu ada cara-caranya kan supaya tidak cepat habis tadi. Gimana caranya tadi? Boleh agak keras semua suaranya? Menghindari. Iya benar. Jadi kita harus menghindari pemakaian pakaian dari kulit hewan secara berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang dari kulit hewan semua, akhirnya hewan nggak punya kulit. Akhirnya mereka punah. Ya. Ya, begitu. Jadi setelah kalian menonton video tadi, sama sedikit tadi kita ulas, nah Bapak akan memberikan 3 permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, yang pertama ini ya. Yang pertama, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Itu nanti kami diskusikan ya, pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Jadi dia tidak mencintai lingkungan itu seperti apa sih? Itu ya. Lalu yang ketiga, apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Nah, itu akan kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini untuk kelompok Anissa. Kelompok ini langsung Bapak bagi kelompok sesuai tempat duduk saja ya, seperti biasa. Jadi tidak Bapak ubah. Ini kelompoknya Cindy dan ini kelompoknya Fakih. Silahkan kalian buka 3 pertanyaan ini ada di dalam LKPD. Coba kalian buka lembar kerja peserta didik kegiatan 1 lah. Sudah dibuka semua?
Yang kegiatan satu, dibuka lagi. Yang gambarnya kayak gini. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ada kan di situ 3 pertanyaan tadi? Sudah, Pak. Nah, kalian akan menuangkannya di bagian-bagian ini ya. Boleh bacakan pertanyaan nomor 1 tadi, Bunga? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Kalian tuliskan di situ. Contohnya apa saja? Yang bukan contohnya apa saja? Lalu ciri-cirinya seperti apa? Lalu kalian buat kesimpulan, ya. Sama yang pertanyaan nomor 2 dan 3 juga seperti itu. Kalian diskusikan lalu hasilnya kalian masukkan ke dalam kolom-kolom itu ya. Oke, waktu diskusi kalian Bapak berikan waktu 10 menit ya. Oke, 10 menit dari sekarang. Silakan. Yuk, silakan diskusi. Untuk bagian-bagian yang kalian belum mengerti nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Didekatkan juga nggak apa-apa, Farel, ke sebelah sini supaya kalian diskusinya lebih enak. Ya. Oh iya benar, pertanyaan bagus dari Anissa. Jangan lupa anggota kelompoknya itu dituliskan ya. Dituliskan di sini. Dituliskan nama kelompoknya dulu, baru diskusi. Nah, yuk silakan diskusi. Iya ya. Kenapa? Nggak apa-apa, berarti ditulis 3 saja ya. Oke, yuk silakan diskusi. Bapak ingin melihat kalian gimana nak? Bentar ya. Tanggal 17 Oktober ya hari ini ya. Hari Senin tanggal 17 Oktober. Oke, silakan berdiskusi. Ya. 17 yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan dalam diskusi. Contoh 1, 2, 3. Lalu yang bukan contoh untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan itu yang seperti apa contohnya? Yang tidak menjaga berarti ya. Lalu kalian tulis kesimpulannya. Boleh ya? Ya, silakan didiskusikan. Ciri lingkungan yang terjaga kayak gimana? Kalau menurut kalian? Nah, itu ciri-ciri yang ditulis. Jadi lingkungan rumahnya, ya, ciri-cirinya kan yang terlihat. Lingkungannya lestari, ya.
berarti yang biasa kita lihat kalau lingkungannya terjaga itu apa? Nah, ciri-cirinya. Atau lingkungan yang masih lestari. Lingkungan yang masih lestari itu kayak gimana ciri-cirinya? Ya, itu ditulis di sini, berarti di lingkungannya. Nah, terus apa lagi? Saya tidak ada sama. Biasanya apa lingkungan yang terjaga? Nah, boleh tuliskan nak dan dua itu. Jok. Yang lagi yang ditulis namanya. Silakan. Ya, saya sudah sampai ke sikap yang mencintai lingkungannya. Wah, kasih. Oke. Nah. Boleh di lingkungan rumah. Tidak ada sampah di lingkungan rumah. Nah, jadi itu. Waktunya masih 6 menit ya. Kalian jadikan satu kalimat. Jadi gini, apa saja yang dapat kita lakukan, yang dapat kita lakukan, yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan itu pertama menjaga kebersihan. Kegiatan yang tidak menjaga kelestarian lingkungan, ya di samping seperti itu. Kesini contohnya kesini dan ciri-cirinya ini dijadikan satu kalimat ya.
ya. Oke, sudah selesai? Oke, ya. Kalau sudah selesai, duduk di bangkunya masing-masing lagi. Bapak akan memberikan satu video lagi tentang apa? Cara membuat montase. Nah, bahan dan alat yang Bapak minta bawa kemarin sudah dibawa? Oke, jadi kan kalian sudah mengumpulkan gambar, kardus, lem, gunting juga sudah bawa. Kalian menonton video, nanti kalian catat langkah-langkahnya, sekaligus kalian ini ya membuat langsung ya, bisa sambil ya sambil menggunting gambar yang sudah kalian bawa, oke? Jadi sambil mengamati video, kalian juga nanti bisa sambil menggunting. Oke, Bapak akan startkan videonya ya, ya? Iya, bisa ya. Jadi nanti sambil diamati ya. Yuk, Bapak putar videonya. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas, kemudian gambar tersebut dipadukan dengan menghasilkan satu gambar yang baru. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan montase. Nah, sekarang yuk kita buat montase dengan tema cintai lingkungan. Bahan dan alatnya yaitu gunting, lem, kertas kaligrafi, kardus bekas, dan gambar. Sambil perhatikan videonya ya saat membuat. Nah, lihat langkah-langkahnya tadi apa dulu yang ditempel. Origaminya ada rumahnya, lalu pagar.
Ya, jadi oke, sekarang waktu kalian 10 menit ya untuk membuatnya. Yuk, silakan membuat. Ingat tadi ya langkah-langkah yang ada di video. Diikuti langkah-langkahnya. Oke. Jadi diikuti. Ya. Kan bisa kita ada yang foto, ada yang lab. Bagi tugasnya supaya waktu 10 menit jadi ya. Oke, lanjut. Ini dapat ini solusi. Ya, ini udah ada rumahnya. Jadi motong orangnya, di kepalanya potong.
Wah, ini ada rumahnya. Kelompok awal sudah ada rumahnya. Ya. Kira-kira kalau yang mulai sudah ya. Ya, Nak. Ya, nanti kalau yang melakukan di rumah aja. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Ya, sejadinya kita kumpulin. Ya, ayo, waktunya tinggal 2 menit nih. Wah, ini gak ada pasarnya nih, Bang Nafi. Sudah farel. Tidak semua rumah tertempel, tidak apa yang udah ada dulu ya. Kita dulu nah. Sebanyak cerita rumah. Nah, kemarin saya tadi. Nah, sudah. Nah. Satu orang bagian nempel, yang buatnya mengarah ya. Nah, ini kita mau kerja sini. Terus. Nah, juga sudah terjadi. Wah, jadi semuanya nih. Oke, waktunya tinggal 30 detik. Apa yang jadi kita oke ya, nanti kita nilai bersama-sama ya. Kamu ngomong enggak?
Oke, kalau sudah, ya habis pas ya, pas. Oke, apa yang sejadinya? Ya ini ditanam dulu, jalannya. Ya, oke. Belum dikasih lagi. Oke, sedapatnya. Sekarang Bapak minta kalian tukarkan hasilnya bersama teman kelompok lain. Ya, punya kesini, kamu kesini lah. Ya. Oke, kamu kesini. Ini ke sana mana? Nah, lalu kalian nilai sesuai dengan LKPD kegiatan 2 nak. Inilah ya. Menurut kalian gimana itu hasil karya kelompok lawannya? Yuk dinilai. Di LKPD bagi kegiatan 2, dibuka bukunya dan diisi. Nah, ya ditulis kayak tadi. Kelompok kalian. Nah ini yang hasil penilaian yang diisi ya. Yuk. Dinilai pengetahuannya. Yang nomor 1 itu apa yang kamu ketahui tentang isi karya temanmu? Kira-kira isinya tentang apa nih? Kamu lihat ada anak satu di bersama teman ini bawa tanaman. Kira-kira apa? Gitu ya. Nah, kira-kira apa ini? Anak bawa tanaman bersama teman. Yang ini nak, apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Oke. Sip, lanjut. Apa makna yang terkandung? Nah, kira-kira maknanya apa tuh? Ada anak bawa pot tanaman di depan rumah. Kira-kira mau diapain tuh? Maknanya ya. Kira-kira ngapain tuh? Ya. Iya, disampaikan ya. Oke, disampaikan di situ, ditulis apa yang menurut kalian, tulis di situ. Tidak mau kalian apa makna yang terkandung dalam kalian? Kira-kira maknanya apa nih? Ada anak bawa apa? Bawa bunga, bawa ini kan? Iya, politik masa itu kan lanjut. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu? Nah, pendapatmu gimana? Pendapat kalian bertiga ya? Kayak gimana? Tahu waktu? Ya. Itu kan kelompok kalian. Sama kayak di depan tadi. Itu disampaikan
Selesai juga. Oke. Kelompoknya Devi, Cindy sudah selesai. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, Pak. Kelompok yang sudah selesai boleh maju untuk tampil ke depan kelas terlebih dahulu. Oke, kelompok bunga sudah selesai. Ayo tampil ke depan kelas ya. Yang pertama, presentasikan semua hasil tugas yang tadi ya bunga ya. Nanti kelompok bunga presentasikan yang LKPD yang kegiatan 1, nanti sebutkan satu saja. Lalu yang ini juga dipresentasikan. Silakan kelompoknya bunga. Ya, silakan. Ini juga KPD 1, nanti yang kamu presentasikan. Ini ya. Oke. Satu aja, nanti baru sampaikan yang KPD kegiatan. Oke. Ya, kita perhatikan kelompok bunga presentasi ya. Ya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Gadis. Saya akan menyampaikan hasil dari kelompok saya. Tugas saya ada Rehan, Umi, dan Inel. Dibacakan yang lembar kerja peserta didik kegiatan 1 tadi bunga. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Selanjutnya memasukkan pada pertanyaan. Bentar, satu agak keras sedikit suaranya ya. Ya bapak ini. Apa saja Yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. ya Contohnya membuang sampah pada tempatnya. membuang apa pada tempatnya. Lanjut. Bukan contoh membakar atau menebang pohon sembarangan. Membakar atau menebang pohon sembarangan. Ya. Ciri-cirinya lingkungan rumahnya bersih, lingkungannya terjaga. Ya, ciri-ciri lingkungan yang terjaga tadi apa? Yang pertama Lingkungan rumahnya bersih. bersih. Oke. Mulainya adalah tidak menebang pohon sembarangan agar tidak terjadinya banjir. Oke. Kesimpulannya menurut kelompok bunga dengan bersikap tidak menebang pohon sembarangan apa tadi? Agar tidak terjadi banjir. Oke, itu dari yang KKPD kegiatan 1. Sekarang coba yang LKPD kegiatan 2 hasil penilaian kalian terhadap kelompok lain. Dibuka nak yang ya. Sebelumnya ini tadi hasil karya kelompok siapa? Kelompok Aura, Panel, dan Okto ya. Oke, silakan dibacakan hasil. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya kamu tersebut? Bagus, tetapi kurang rapi. Di bagian mana menurut kalian yang kurang rapi? Oh iya, nggak pas ya. Oke, lanjut. Apa makna yang terkandung dalam karya sebelum karya tersebut? Nah, kira-kira makna yang terkandung apa? Anak perempuan yang ingin menanam bunga. Oke, lanjut. Yang ketiga. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya kamu tersebut? Bagus, agak pada sedikit dan lebih kurang bermanfaat. Oke, bagus, agak kotor sedikit dan lemnya kurang kotor. Oke, itu tadi penilaian kelompoknya bunga terhadap hasil karya kelompok Aura. Oke, boleh kita beri tepuk tangan untuk kelompok Anissa. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, silakan dulu kelompoknya
kelompoknya Dewi, silakan maju. Dewi, Cindy, dan oke. Jangan sampai dia titik satu tadi kegiatan tahunan. Apa? Yang pertama saja ya. Oke, perkenalkan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Cindy. Saya akan membagikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya ada Dina, dan di sebelahnya Dina ada Dewi. Sekarang saya akan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Agak ke bawah ininya. Nah, jangan ditutup gini nggak kelihatan bapak jadinya ya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Merawat tanaman. Oke. Menjaga tanaman di lingkungan sekitar. Oke, lanjut. Yang bukan contoh. Yang bukan contohnya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon, merusak tanaman, membiarkan sampah disalurkan hingga tersebar. Oke, lanjut. Sininya. Tidak ada sampah di lingkungan rumah atau sekolah. Tidak ada selokan yang terbuka. Oke. Sekarang buka hasil penilaian kalian terhadap karya. Kira-kira ini punya siapa tadi? Kelompok siapa nih? Kelompok Alisa. Oke. Silahkan dinilainya. Hasil penilaiannya dibacakan ya. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Yang saya ketahui belum rapi guntingannya. Yang mana yang belum rapi? Oh, maksudnya belum rapi itu masih ada putih-putihnya. Oke. Lanjut. Nomor 2. Agak turun. Berapa lama ke atas tadi? Agak bawah sedikit ya sini ya. Apa makna yang terkandung dalam karya seni montase tersebut? Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah terus merawat, menyiram tanaman, membuang sampah pada tempatnya, menyapu di sekitaran rumah. Ya, menyiram, Menyapu, menyapu, membuang sampah, ini juga membuang sampah. Oke. Lagi yang ketiga. Bagaimana pendapatmu? tentang hasil karya temanmu tersebut. Nah. Bagus, tetapi hanya kurang rapi. Bagus, tapi hanya kurang. Oke, terima kasih kelompoknya Cindy atas presentasinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Cindy. Belum ya ditutup. Ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Silakan dulu. Sekarang kelompoknya siapa? Okto. Silakan. Okto, Farel dan Aura. Ayo, silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ira. Saya akan menyampaikan Yuk, penghasilan diperhatikan teman. karya seni saya. Di sini di sebelah saya ada Okto dan Farel. Oke. Apa saja? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Contoh, membersihkan lingkungan. Yang lingkungan. Bukan contoh, buang sampah sembarangan Yang bukan contohnya membuang sampah sembarangan. dan Yuk. mengotori lingkungan. Ya, apa lingkungan ya? Ciri-ciri lingkungan terlihat indah. Ciri-cirinya lingkungan terlihat indah. Ya. Kesimpulannya? Jangan membuang sampah sembarangan, nanti terkena banjir. Jangan membuang sampah sembarangan, nanti bisa terkena. Oke, sekarang yang LKPD kegiatan 2. Silakan buka hasil penilaian kalian terhadap karyanya siapa ini? Karya kelompoknya Tia. Mana kelompok Tia? Oh, ini ya. Yuk, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Anak membawa pot bunga dan tanaman. Kira-kira mau ngapain tuh? Kalau
guntingnya kurang bagus ya. Sebenarnya kalau keseluruhan bagus, cuman guntingannya aja belum bagus. Oke, terima kasih kelompoknya Aura, Okto, dan Marel. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih ya. Oke. Yuk, terakhir kelompoknya Via. Silakan maju kelompok Via. Pagi dan Khairus. Yuk, silakan dibacakan. Jadi LKPD kegiatan 1 ya. Ayo, ayo. Kasih sedikit supaya nggak kena kesini ya. Nah, banyak. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Fatia, saya akan mendiskusikan Menyampaikan. apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan penyelesaian lingkungan, contoh menjaga kebersihan alam, menjaga lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Oke, bukan contoh. Membuang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan, ketika ada makan dan memberikan sudah lingkungannya. Oke, ciri-cirinya sekarang ciri-ciri lingkungan yang terjaga. Ketika ada sampah tempatnya maka Ketika ada sampah harus di terus membuang. ya. Oke, turunkan sedikit ya ininya. Nah, terus. Gotong royong membersihkan sampah. Nah, Menjaga kebersihan alam, tidak menjaga lingkungan. oke. Pengelolaan yang membersihkan sampah. Nah, sekarang yang ini penilaian LKPD kegiatan 2 tentang hasil karya. Hasil karya siapa ini? Kelompoknya Cindy dan Jerry. Oke, yuk, silakan dibacakan. Nah. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya teman tersebut? Ada bagus, potongan mereka sedikit tidak bagus, dan ada yang sobek. Ada yang robek ya? Ini sobek. Oh iya, ada sobek ya. Berarti tadi ada tertarik sedikit. Oke, lanjut. Apa makna yang terkandung dalam Ya. Ya. Apa makna yang terkandung dalam karya seni monisasi tersebut? Membuang sampah pada tempatnya, membawa bunga. Membawa bunga dan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Yang ketiga, pendapat kalian. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya teman tersebut? Sedikit bagus, ada juga yang potongan tidak rapi. Yang mana yang tak rapi? Oh iya. Menurutmu, bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Yang mana yang menarik menurut kalian? Rumah dan orangnya ya. Oke, berarti cukup ya presentasi dari kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya dia. Ya. Oh iya, satu lagi ya Mas ya. Oke. Ya, silakan dibaca. Apa syarat yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Soalan saya adalah lagi saat yang tidak Coba dibacakan Khairus biar fokus. Ya, coba Khairus yang baca. Ya, yang terakhir. Syarat saya adalah hati-hati saat Hati-hati. memiliki dan lem dengan terlalu banyak lem. Oke, berarti syaratnya ya untuk kelompoknya jadi hati-hati dalam mengunting sama jangan terlalu banyak lem. Oke, kita berikan tepuk tangan atas presentasi kelompok kita. Ditutup dulu. Sekian presentasi kelompok kami. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke. Oke. Boleh dikembalikan lagi hasil dari presentasi. Kembalikan ya. Boleh dengan punya temannya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ke depan anak-anak. Yuk, satu suara, perhatikan ke depan. Bapak ingin bertanya yang pertama ya, kita. Nah ini, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru ya. Oke.
Ada yang seperti ini? Tidak. Nggak ada ya. Ada yang marah? Tidak. Ada ya. Ada yang seperti ini? Ada. Gimana tuh ekspresinya? Iya, Bapak harap juga kalian semuanya senang ya mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Yang ketiga Bapak ingin tanyakan, materi apa yang belum kamu pahami? Ada? Tidak. Kalau nggak ada berarti, nah sekarang Bapak yang ingin bertanya ya. Yuk, Bapak ingin bertanya tentang materi hari ini. Siapa yang bisa langsung angkat tangan ya? Kira-kira contoh menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya apa yang harus kita lakukan? Ya sini. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ada yang lain? Pagi? Membersihkan Membersihkan alam. membersihkan alam. Ya, oke, Derli. Dan lingkungan. Membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Menjaga lingkungan. Oke, apa lagi? Membersihkan got. Membersihkan got. Ya, karena kalau got tersumbat, apa yang terjadi? Banjir. Banjir, ya. Lalu, Bapak ingin tanya lagi. Kita tadi sudah buat apa? Montase. Apa urutan montase yang pertama? Untuk membuatnya tadi. Yang pertama apa? Menempel origami. Apa lagi? Menggunting gambar-gambarnya. Setelah digunting gambarnya, menggunakan apa itu? Apa lagi? Ya, tadi kita tukarkan. Habis itu kita saling Oke, berarti memang kalian mengikuti pelajaran pada hari ini dengan cukup baik ya. Selanjutnya, nah, kesimpulan dan pesan moral. Nah, kesimpulan yang Bapak dapat sampaikan, yang dapat Bapak simpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini, yang pertama, jika lingkungan tidak kita jaga, kira-kira apa yang terjadi? Ya, Cindy. Kalau misalnya sampah seperti ini belum dijaga akan menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit, apalagi? Banjir. Menyebabkan banjir, apalagi? Longsor, apalagi? Apalagi Pak? Udah disebutkan semua teman-teman. Lingkungan Jadi kotor. jadi kotor. Nah itulah anak-anak. Kalau kita tidak menjaga lingkungan dan tidak melestarikan alam, yang akan terjadi apa? Seperti yang terjadi di beberapa titik di Kalimantan Barat saat ini, yaitu terjadi banjir. Itulah mengapa kita itu harus menjaga kebersihan, mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Bapak mau tanya, hasil yang tadi potongan sampahnya kemana? Ini Pak. Oke, berarti udah dijadikan satu ya. Jangan dibuang sembarangan, dibuang tempat sampah supaya tidak terjadi banjir. Nah, lalu selanjutnya udah bersih semua? Ya. Kalau sudah bersih, lingkungan kita sudah bersih, enak nggak kira-kira? Enak. Kalau lingkungan bersih, tidak banyak sampah dan tidak banyak nyamuk. Artinya lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Nah, kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini. Bapak mau kalian setelah keluar dari kelas ini, kalian menerapkannya di rumah. Bisa? Bisa. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk maju ke depan bimbing doa. Siapa yang berani? Tadi udah. Sekarang Farel, boleh Farel akan maju ke depan yang kita sebelum menutup kegiatan ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Farel. Oke. Ya mungkin hanya itu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bapak harapkan semangat kalian untuk terus belajar, tetap semangat seperti hari ini ya. Jangan lupa sampai di rumah mengerjakan tugas apabila ada tugas.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.